Siapapun di antara kita Bapak Ibu sekalian yang mati di hari Jumat, kalau dia meninggal hari Jumat, itu husnul khatimah. Kalau meninggal hari Jumat, husnul khatimah, dianggap mati yang baik. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, semuanya hadis sahih ini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Makna fitnah kubur kata sebagian ulama hadis adalah tidak lagi ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, tidak lagi ditanya di kuburan. Kita dengar bersama ya bahwa beliau barusan mengatakan ketika seseorang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia akan selamat, tidak akan ditanya oleh malaikat di alam kubur. Satu pertanyaan saya, apakah semua yang meninggal di hari tersebut itu akan selamat? Bagaimana dengan seseorang yang meninggal, dia itu dalam keadaan maksiat, misalkan sedang mabuk-mabukan, pulang tabrakan meninggal, atau dia sedang berzina misalkan lalu dia meninggal, atau dia itu karena mendengar perkataan beliau karena akan selamat, dia banyak hutang, lalu dia bunuh diri di malam Jumat atau di hari Jumat, apakah itu juga akan selamat? Oke, di sini berarti diartikan bahwa Ustaz Khalid Basalamah ini sedang mengartikan hadis dengan cara yang salah gitu, menyesatkan ya teman-teman, sehingga memberikan faham kepada orang-orang awam yang dimana ketika mendengarkan hadis ini akan memiliki imajinasi agar selamat dari siksa kubur, bisa masuk surga dan lain sebagainya, terlepas dari hutang, dia milih bunuh diri, dan itu karena mendengarkan pernyataan Ustaz Khalid bunuh diri di hari Jumat. Jadi digiring di sini ya teman-teman, seolah-olah Ustaz Khalid salah menafsirkan hadis tersebut. Kita selesaikan dulu. Orang yang meninggal bunuh diri apakah akan selamat? Kenapa kok tidak diperinci siapa saja yang akan selamat? Apakah orang yang bermaksiat pun akan selamat ketika meninggal di malam tersebut? Itu saja ya. Bagi para muhibin beliau silakan kalau mau menjawab, karena di dalam video tersebut saya tidak menemukan penjelasan beliau atau memperinci bahwa kalau seperti ini tidak selamat, kalau ini selamat. Beliau hanya mengatakan semua yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat itu selamat. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa kok semua dikatakan selamat? Enak kalau seperti itu. Enak ya. Enak. Jadi dia bertanya seperti itu teman-teman. Bisakah muhibbinnya Ustaz Khalid Basalamah menjawab? Ya, sangat-sangat bisa. Kan beliau ini hanya mereaction satu video dan katanya sudah mencari. Katanya sudah mencari penjelasan dari Ustaz Khalid bagaimana penafsiran dari hadis tersebut. Apakah memang seperti itu bunyinya atau ada penjabaran lain? Tetapi beliau ini mengatakan tidak menemukan katanya. Jadi artinya di sini Ustaz Khalid Basalamah di dalam mengartikan hadis ini menyesatkan begitu ya. Karena akan membuat orang yang masih awam, terlilit hutang, banyak masalah dan lain sebagainya bisa bunuh diri di hari Jumat agar selamat dari fitnah kubur dan bisa masuk surga. Sekarang kalau kita meninjau dari isi hadisnya teman-teman, bunyi hadisnya di video full, di situ menyatakan bahwa Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan yaitu seorang mukmin. Perhatikan baik-baik, seorang mukmin yang meninggal pada hari Jumat. Jadi biar ini clear ya, saya akan tampilkan dua video yang dimana menjawab pertanyaan dari orang ini. Dan kalian harus simak baik-baik karena memang di sini dibuat agak rancu sama orang ini ya dengan potongan video ini. Siapapun di antara kita Bapak Ibu sekalian yang mati di hari Jumat, kalau dia meninggal hari Jumat, itu husnul khatimah. Siap. Kalau meninggal hari Jumat, husnul khatimah, dianggap mati yang baik. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, semuanya hadis sahih ini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Makna fitnah kubur kata sebagian ulama hadis adalah tidak lagi ditanya oleh malaikat. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, tidak lagi ditanya di kuburan. Karena pertanyaan ini kalau dilontarkan berarti bisa, kalau dia jawab dia bisa selamat, kalau dia tidak jawab dia bisa celaka.
Ada sebuah hadis yang menjelaskan, yang kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal maka akan didudukan oleh malaikat lalu ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dia akan jawab dengan lancarnya taufik dari Allah. Allah berikan taufiknya, artinya Allah mudahkan dia menjawab. Ya. Kalau dia orang fasik, muslim, tapi masih banyak dosanya, tidak sempat taubat. Begitu juga dengan orang kafir, sudah lebih jelas lagi orang kafir. Maka pada saat malaikat tanya, perhatikan Bapak Ibu, walaupun muslim sudah hafal ini, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran, dia tidak bisa jawab. Tidak bisa. Kata Nabi SAW, kalau orang fasik atau orang kafir, maka ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Si muslim pun yang fasik ini banyak dosa yang tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia akan mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang pernah bilang apa. Siap. Dia nggak bisa jawab. Nah, kalau orang meninggal hari Jumat selamat dari pertanyaan itu, artinya sudah pasti lolos. Oke, video ini dari channel official dari Ustadz Khalid Basalamah. Memang di video ini tidak ditemukan penjelasan beliau kalau siapapun orang yang meninggal, entah itu orang awam, entah itu orang bagaimanapun dia tabiatnya, meninggal di hari Jumat selamat. Jadi memang di video ini akan membuat salah tafsir ya teman-teman, yang dimana bisa menganggap siapapun yang mati akan selamat dari siksa kubur atau fitnah kubur di hari Jumat itu. Namun kalau kita menyatakan seperti yang orang barusan sebut bahwa telah mencari, katanya di berbagai macam video mungkin sudah mencari penjelasan dari Ustadz Khalid, ternyata tidak ditemukan penjelasan yang lain, maka ini adalah suatu kedustaan. Ya, ini adalah satu kedustaan yang dimana ya bertujuan hanya ingin menjatuhkan Ustadz Khalid Basalamah. Karena apa? Bisa membuat orang lain tersesat dengan pemahaman yang sedemikian rupa. Tapi di sini teman-teman, hal ini akan terbungkam dengan satu video yang dimana Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan hal tersebut di momen yang lain atau video yang lain. Dan pastinya di video ini juga dijelaskan, cuman videonya terpotong hanya sekitar 2 menit saja ya. Coba kita simak video yang lain penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai siapa kriteria-kriteria yang akan lolos dari siksa kubur atau fitnah kubur yang meninggal di hari Jumat itu. Meninggal hari Jumat dijamin bebas siksa kubur. Apakah secara otomatis bebas siksa kubur? Tentu dihubungkan antara dalil dengan dalil. Seperti begini, ada hadis yang berbunyi, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, sunnah, dia akan diharamkan dari api neraka. Pertanyaannya, kalau ada orang sholat 4 rakaat sunnah sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur tapi tidak sholat duhur, kira-kira selamat nggak dari neraka? Jadi harus dihubungkan dengan dalil. Masalah kasus orang bebas siksa kubur hari Jumat, itu ada kriterianya. Ada kriteria. Orang mukmin yang memang beribadah kepada Allah SWT dan tidak ada indikasi penyebab siksa kubur. Betul, betul. Ya, gitu. Kalau dia meninggal hari Jumat tapi dia musyrik, tetap ada azab kubur. Ini hanya berlaku bagi orang beriman. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir hari Jumat, tetap kena, gitu kan? Jadi perlu difahamin masalah. Jadi begitu ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan ini hanya potongan-potongan video yang dimana kalau kita menyaksikan, dan ini hanya potongan-potongan video, tidak mungkin seorang Ustadz Khalid Basalamah sampai mengeneralisir begitu ya. Siapapun orangnya yang meninggal di hari Jumat akan selamat dari siksa kubur. No, Ustadz Khalid tidak akan mengeneralisir. Pasti akan ada penjelasan lebih lanjutnya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa bagaimana ketika ada seorang manusia atau seorang muslim, dia rajin sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka apakah dia akan selamat? Ya tentu tidak kalau dia tidak sholat zuhurnya teman-teman. Jadi begitu. Jadi tidak semua orang yang mati di hari Jumat masuk kriteria selamat dari siksa atau fitnah kubur itu. Ada penjelasannya. Kalau ini mau dikaji secara luas ya Ustadz Khalid bisa mengkajinya secara luas. Cuma di situ hanya potongan-potongan video yang dimana memberikan informasi yang kurang detail. Dan saya pun teman-teman ketika mendengar beberapa fitnahan terhadap Ustadz Khalid Basalamah dengan beberapa video beliau yang kontroversi, yang dimana diangkat, digoreng sedemikian rupa ketika beliau dikata tidak paham rukun qauli, tidak paham rukun qauli katanya. Yang dimana kalau kita menanyakan secara detail kepada Ustadz Khalid rukun qauli itu apa, terus syarat syah solat, tata cara solat bagaimana, syarat syahnya solat bagaimana, insya Allah Ustadz Khalid Basalamah bisa menjelaskan itu secara detail beserta dengan dalil-dalilnya. Tapi kalau masalah pembagian rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, ini kan metode yang dibuat oleh
ulama untuk memudahkan orang belajar gitu. Dan mungkin saja Ustaz Khalid Basalamah belum mengkaji rukun-rukun qauli, fi'li dan qalbi ini. Saya pun juga demikian. Saya mencari tahu setelah video Ustaz Khalid ini viral, dibahas oleh berbagai macam kalangan di NU, ya, sampai-sampai merendahkan Ustaz Khalid Basalamah tidak paham rukun-rukun sholat. Ini kan sontoloyo namanya. Tidak begitu, teman-teman. Saya pribadi nonton video Ustaz Khalid Basalamah yang dimana menjelaskan tata cara sholat, gerakan sholat yang sempurna, bacaan sholat yang bagaimana, terus tata cara sholat itu agar sah, detail. Bahkan sampai rukun kolbi yang dimana Ustaz Khalid tidak menyebut ini rukun kolbi loh, ini rukun fi'li loh, ini rukun kauli loh. No, meskipun Ustaz Khalid tidak menyebutkan pembagian-pembagian itu, Ustaz Khalid Basalamah bisa menjelaskan rukun sholat dari awal, bahkan dari berwudu pun detail. Ya, rukun wudu yang dijelaskan Ustaz Khalid Basalamah detail. Membasuh muka, kumur-kumur, menghirup air dari hidung, membersihkan kuping, ya, mengusap rambut sampai ke belakang, tangan, kaki, semuanya detail agar sholatnya sempurna. Dan pasti Ustaz Khalid Basalamah mengajarkan kesempurnaan itu. Dan begitu pun juga dengan tata cara sholat. Diajarkan bagaimana agar sholat kita sempurna, tumaknina, ya. Begitu, teman-teman. Tapi oleh mereka yang membenci Ustaz Khalid Basalamah, seolah-olah Ustaz Khalid itu tidak paham tata cara sholat. Ini kan ya terlalu mencari-cari lah, terlalu mencari-cari untuk menjatuhkan Ustaz Khalid Basalamah. Tapi Ustaz Khalid tidak akan pernah jatuh hanya dengan perkara seperti ini. Jadi metode-metode ini hanya hasil dari ijtihad para ulama untuk memudahkan kita belajar Islam. Begitu saja. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri dan komentar di bawah. Kira-kira tujuan dari santri ini apa? Saya bertanya kepada muhibbinnya Ustaz Khalid Basalamah tentang hal ini. Ya ini saya jawab. Semoga didengarlah gitu.